Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini saya mau bicara kepada kita di dalam Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat 1. Hanya satu ayat saja. Teks itu kan sampai selesai ya, ayat itu, pasal itu, tetapi saya bicara dari satu ayat yang kita mau baca. Kalau sudah, pada hitungan yang ketiga kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih, bagian ini adalah salah satu bagian yang dibilang sebagai khotbah Musa yang kedua pada waktu orang Israel menyiapkan diri untuk memasuki tanah Kanaan. Pada waktu mereka mulai dibawa dari Mesir menuju tanah Kanaan, kemudian menjelang akhir kematian Musa, lalu Musa menginstruksikan kepada mereka 3 khotbah yang luar biasa. Ini adalah khotbah kedua kepada orang Israel sebelum perpisahannya dengan orang Israel. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, Musa sudah mengingatkan mereka dengan pernyataan yang luar biasa. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan, ya ada kata dan di situ, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ya, Bapak Ibu kalau baca Alkitab kemudian ada tanda kata penghubung, itu penting. Artinya rangkaian yang tidak boleh terputus antara satu bagian dengan bagian lain. Seringkali kita memutuskannya ya, kita memilih bagian tertentu dalam hidup ini untuk dilakukan, yang tidak bisa kita abaikan, itu tidak boleh. Alkitab ini utuh, rangkaiannya utuh. Itu sebabnya kalau temukan kata penghubung itu penting. Artinya semua bagian itu menjadi satu, utuh. Tidak boleh diabaikan. Orang yang percaya dan yang mengenal Tuhan itu harus buat pernyataan dan perjanjian mereka dengan Tuhan. Sama dengan orang yang menikah. Kalau menikah kan ada perjanjian nikah ya. Ada surat perjanjian nikah. Kenapa banyak orang bermasalah di dalam rumah tangga? Karena lupa perjanjian nikah. Sederhana kan? Sederhana. Tulis saja atau ucapan perjanjian nikah itu tempel di kamar ya. Tempat tidur, bangun pagi lihat perjanjian nikah. Mau marah istri tidak jadi karena ada perjanjian. Istri mau marah suami tidak jadi karena ada perjanjian. Buka mata perjanjian lagi, tutup mata, buka mata perjanjian lagi. Nah, tidak jadi marah, tidak jadi pukul-pukulan, apalagi tendang-tendangan. Nah, kenapa? Karena dibatasi oleh ada perjanjian. Makanya taruh perjanjian itu di tempat yang mudah dilihat oleh suami istri. Bila perlu di dapur juga taruh. Bila perlu di dapur ya, jadi istri masak, angkat muka perjanjian. Nah, suami taruh di mobil, nyetir mobil, angkat muka perjanjian. Nah, lama-lama tabrakan akibat dari perjanjian ya. Oke. Tapi harus ada sesuatu yang mengingatkan kita dengan apa yang pernah kita janjikan atau kita lakukan. Apalagi suami istri. Nah, ini perjanjian. Tuhan mengingatkan orang Israel supaya mengasihi Tuhan dan melakukan. Mengasihi Tuhan dan melakukan. Khotbah ini tidak disampaikan kepada generasi yang lahir di padang. Tidak. Tapi khotbah kedua ini disampaikan kepada generasi yang keluar dari Mesir. Memang sebagian besar sudah mati di padang belantara. Tapi sebagian masih hidup. Sehingga khotbah Musa yang kedua mengingatkan mereka
kepada mereka yang keluar dari tanah Mesir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa mereka yang keluar dari tanah Mesir itu sudah ditolong oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong? Pertama, Tuhan menghukum bangsa-bangsa, baik Mesir maupun bangsa-bangsa lain yang mereka temui di jalan. Tuhan buat peristiwa besar di Mesir. Tuhan melakukan sesuatu yang besar kepada orang Mesir. Sampai terakhirkan anak sulung orang Mesir mati. Tuhan buat hukuman itu sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang Mesir. Perhatikan ya. Ada belalang, ada darah, ada katak, ada hujan es, dan seterusnya. Kenapa air menjadi darah di Sungai Nil? Orang Mesir itu percaya bahwa di Sungai Nil itu ada dewa yang menjaga sungai itu. Sehingga bagi orang Mesir itu sungai adalah segala-galanya. Sungai itu adalah hidup. Nah, waktu Tuhan buat darah, air itu merubah menjadi darah Sungai Nil itu, artinya Tuhan sedang memalukan, membuat malu orang Mesir sesuai dengan keyakinan mereka. Kenapa dewa air tidak bisa menghilangkan darah? Nah, orang Mesir malu kan? Lalu Tuhan buat apa lagi? Ada belalang. Ada dewa yang menjaga pertanian. Begitu belalang datang makan habis hasil pertanian, malulah dewa pertanian. Nah, Tuhan berbicara kepada orang Israel. Tuhan melakukan peristiwa besar. Kemudian, yang kedua adalah tidak hanya orang Mesir, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi terhadap orang Israel sendiri. Mereka yang tidak taat, apa yang terjadi? Tanah terbelah, lalu sebagian besar ditelan oleh bumi waktu itu ya, yang disebut dengan keturunan Korah. Mereka tanah terbelah kemudian mati dan disaksikan oleh orang Israel yang lainnya. Nah, ini yang namanya kedahsyatan. Jadi terhadap orang yang tidak mengenal Tuhan dan juga kepada orang Israel sendiri, peristiwa besar ini mengingatkan mereka supaya mereka harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Itu sebabnya prinsip ini dikemukakan oleh Tuhan kepada mereka. Kalau kalian sudah masuk tanah Israel, ini mereka ada di seberang Yordan ini ya. Kalau kalian sudah masuk tanah Israel, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, maka haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Karena itu ada dua hal yang saya mau jelaskan pagi ini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi yang jelasnya nanti Bapak Ibu lihat di ayat yang kedua ya. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Dan dilanjutkan dengan tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Dan seterusnya. Jadi jelas. Nah, itu sebabnya ada dua hal yang Tuhan mau kepada orang Israel. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Ini kan pengulangan dari Ulangan pasal 6 dan seterusnya ya. Ini pengulangan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi. Tidak boleh ada Allah lain di sampingmu, tidak boleh. Tidak boleh ada oknum lain di sampingmu yang menggeser keyakinan utamamu kepada saya. Kasihmu yang utama kepada saya, tidak boleh. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi. Di Korea ada salah satu kota itu saya sudah sampai ya, di kota itu.
Kota itu kota yang dihuni oleh orang-orang kaya. Jadi jarang kita temui atau bahkan kita tidak temui orang miskin. Lalu di situ ada satu gereja yang orang-orang kaya, terdiri dari orang-orang kaya. Nah, sama seperti sejarah gereja Kemah Injil, itu kan dulunya kita ini anggota gereja Presbyterian. Di Amerika sana, itu kita ini anggota gereja Presbyterian. Gereja Presbyterian itu adalah gereja orang-orang kaya di Amerika. Kemudian Dr. Abel Benjamin Simpson menjadi gembala di situ. Lalu dia melayani orang kaya, kemudian dia sampaikan visinya kepada orang Amerika waktu itu. Untuk melayani imigran dari Amerika Latin, dari Asia. Tapi mereka tidak mau, orang-orang kaya itu tidak mau melayani imigran. Lalu Dr. Albert Benjamin Simpson, pendiri gereja Kemah Injil atau CNMA sedunia, dia mulai mengundurkan diri dari gereja Presbyterian. Jadi kita ini orang Presbyterian, jangan lupa. Sejarah cikal bakal kita ini orang gereja Presbyterian. Lalu dia keluar dan mendirikan Kemah Injil. Lalu mulai tersebar ke seluruh dunia. Jadi kita ini kan sebenarnya cikal bakalnya dari gereja kaya. Jadi ketika saya bicara soal orang Korea yang gereja kaya, saya ingat, ini secara gereja Kemah Injil memang begitu. Kita keluar dari gereja Presbyterian. Lalu dirikan gereja Kemah Injil, Kemah. Ya, Kemah. Menampung para imigran, ya. Lalu menjadi besar gereja Kemah Injil, kemudian kita pecah lagi. Karena ada yang pro bahasa roh, ada juga yang tidak pro bahasa roh. Makanya Dr. Albert Benjamin Simpson berkata, kalau ada karunia itu dalam gereja, gunakan. Tapi kalau tidak ada, jangan dicari-cari. Kan? Karena itu karunia. Kalau ada bahasa roh, orang yang punya karunia bahasa roh di dalam gereja, pakai. Karena apa? Karena itu pemberian Tuhan. Nanti saya buat ilustrasinya sebentar. Itu pemberian Tuhan. Tapi kalau tidak ada, jangan dicari-cari. Makanya orang buat kursus bahasa roh sekarang, itu namanya dicari-cari. Di Jawa itu kan ada kursus bahasa roh. Luar biasa ya, bukan hanya kursus menjahit loh. Bukan hanya kursus komputer, kursus menyetir, bukan. Ada kursus bahasa sorgawi. Yang namanya bahasa roh. Ya, saya khawatir anggota kita ini ada terpengaruh ikut kursus bahasa. Kalau kursus bahasa Inggris, nah bagus karena mau berangkat ke Amerika kuliah. Inggris kuliah, Eropa kuliah. Tapi kalau belajar bahasa roh, aneh. Dikursuskan lagi, nanti lidah kita dipegang-pegangnya. Mudah-mudahan tidak dilakukan karena corona sekarang ya. Tangan kita penuh virus, lalu pegang lidah orang. Dibolak-balik, lama-lama dia mati karena jari kita ini. Hati-hati ya, jangan. Tapi ya itu sudah dilakukan. Di Jawa ya, harap di AB tidak ada ya. Harap di AB tidak ada. Kursus, buka kursus gratis bahasa roh. Pendaftaran mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Via online. Atau bisa bertatapan muka langsung. Wah, kalau ada, tolong telepon saya ya, nanti saya doakan dari jauh supaya kursusnya bangkrut. Ya, lalu ditempatin di Korea, orang kaya, jadi di dalam gereja itu ada satu nenek yang miskin. Ini orang kaya tapi ada satu orang miskin. Karena memang dia sudah hidup di situ. Waktu dia muda, dia menjadi pembantu rumah tangga, melayani, merawat satu bapak yang tidak mau dirawat oleh anak-anaknya. Sehingga ibu muda ini, wanita ini mulai merawat kakek ini. Sampai kakek ini meninggal. Sebelum dia meninggal, dia tulis sebuah catatan. Lalu dia kasih ke pembantu ini. Kemudian dia meninggal. Lalu pembantu ini bawa catatan itu ke rumah, lalu dia tempel di dinding. Sampai dia tua,
tempelan itu, catatan itu hanya dia tempelkan di dinding. Nah, karena dia anggota gereja, jadi gembalanya kunjungi dia ke rumah. Pada musim dingin, lalu gembalanya kunjungi ke rumah untuk doakan dia. Waktu masuk ke rumah, gembala ini prihatin karena rumahnya terbuka. Kan ini orang miskin. Rumahnya tidak ada horden untuk tutup tempat yang terbuka untuk menghalangi dingin. Lalu dia tidak punya alat pemanas. Jadi waktu nenek ini bicara dengan gembala sidangnya, duduk sebentar, saya mau buat minum. Lalu neneknya ini ke dapur, dia buat minum, kemudian dia bahas sama gembala. Waktu dia ke dapur, gembalanya berdiri, lalu dia keliling dan dia lihat dinding rumah. Matanya terpana kepada satu catatan yang ada di tembok. Ditempelkan di dinding. Dia mulai dekat dan dia lihat, wow, ini asli. Rupanya itu, lembaran Ya, lembaran kalau kita ke bank saya lupa itu. Cek. Kakek ini orang yang dirawat ini menuliskan sebuah cek lalu dikasih ke pembantu ini waktu dia muda. Waktu dia bawa pulang, dia tempelkan itu. Gembala terpanah waktu lihat catatan itu, cek itu karena itu cek yang asli. Gembala ini mulai berpikir, kalau ini cek dicairkan, maka nenek ini tidak akan miskin begini. Dia akan beli rumah yang mewah dan juga mobil dan kehidupan ke depan. Dia akan menjadi orang kaya di kota ini. Lalu nenek ini datang antar minum, kemudian gembalanya tanya kepadanya, kamu tahu ini apa? Oh, itu surat biasa. Itu surat biasa yang dikasih oleh orang yang saya rawat karena dia meninggal. Kemudian dia mungkin ini surat ucapan terima kasih kepada saya. Makanya saya bawa ini dan saya tempelkan. Lalu gembalanya bilang ini cek. Ini asli. Dan ini masih belum percaya. Dia bilang cek itu apa? Apakah ini asli? Iya. Kalau kamu cairkan, kamu akan beli rumah yang mewah di kota ini, kamu akan beli mobil dan kamu akan hidup dengan tentram, aman. Nah, saudara sekalian, maksud saya apa? Maksud saya adalah bahwa hubungan dengan mengasihi Tuhan, Tuhan beri kepada kita hal-hal penting dalam hidup ini. Seringkali kita tidak tahu itu berharga atau tidak untuk kita gunakan dalam hidup ini. Oke, Tuhan beri kita hal-hal berharga. Apa itu? Kalau saudara Bapak Ibu baca di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 3 itu Tuhan mengaruniakan kepada kita hal-hal yang berharga. Yang berharga. Hal-hal berharga itu untuk menolong hidup kita. Supaya dalam pengenalan kita dengan Tuhan itu berhasil dalam ayat selanjutnya itu ya. Dalam ayat 11 ayat 12, 10, 11, 12 itu jelas. Supaya pengenalanmu akan Tuhan berhasil. Makanya Tuhan beri kepada kita hal-hal yang berharga. Tanggung jawab kita adalah kita harus tahu, menemukan, memastikan apa yang Tuhan beri bagi kita itu berharga. Dan kita tahu dan kita bisa gunakannya. Ya, ada banyak orang yang tidak tahu itu ya. Orang sering tanya saya, bisa enggak saya mengetahui kehendak Tuhan? Bisa enggak saya berhasil dalam dunia ini? Oh, bisa saja. Makanya Anda harus tahu apa yang Tuhan beri kepada Anda. Kalau tidak tahu maka itu akan ditempel saja di dinding dan itu tidak ada nilainya. Kita harus tahu itu supaya bernilai untuk kehidupan kita. Mengasihi. Nah, dua hal, saya bilang ada dua hal. Hal ini itu dua-dua harus dilaksanakan. Satu harus menghasilkan yang satu. Mengasihi Tuhan harus bisa menghasilkan melakukan kehendaknya. Ya, ayat itu jelas ya. Ayat 1 itu. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia
dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi mengasihi Tuhan harus bisa, atau begini. Yang satu harus bisa menghasilkan yang lain. Mengasihi Tuhan harus bisa menghasilkan. Mengasihi Tuhan harus bisa menghasilkan apa? Melakukan kehendaknya. Melakukan firman-Nya. Jadi satu mengikat yang satu. Dalam penelitian ilmiah kan begitu ya. Siapa mahasiswa ini ya? Ada kan begitu toh? Ada variabel terikat, ada variabel bebas. Ada variabel independen, ada variabel dependen. Kan begitu. Satu terikat kepada yang lain. Satu bebas. Tapi satu terikat kepada yang lain. Ini terjadi karena ini. Tidak mungkin ini terjadi kalau tidak ada ini. Kan begitu. Ya, dalam penelitian kan begitu. Jadi mengasihi Tuhan itu variabel dengan melakukan kehendaknya. Orang kalau tidak melakukan kehendak lalu bilang saya mengasihi Tuhan, itu omong kosong. Karena melakukan kehendak Tuhan itu kaitan erat dengan mengasihi Tuhan. Ini hukum. Makanya yang kedua itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Di Danau Galilea itu, di tempat di mana Yesus memberi 5.000 orang makan, ya, itu ada telapak tangan. Satunya begini, satunya dari atas begini. Maksudnya apa yang engkau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga itu kepada mereka. Apa yang engkau ingin Allah buat kepadamu, buatlah juga kepada Allah, karena engkau terikat dengan Allah. Gitu. Kita tidak bebas. Nah, Allah itu punya hak yang disebut dengan hak otonomi tunggal yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Tidak bisa. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ayat-ayat itu selanjutnya, itu sebenarnya terbagi dalam 4 hal. Ya. Ayat 1 sampai 7 itu bicara soal perintah yang ketat untuk mengasihi Tuhan. Dengan beberapa contoh. Lalu ayat 8 sampai 17 itu adalah ketaatan. Ya, Tuhan minta lagi ketaatan untuk masa depan. Ketika kamu ada di Israel, kamu harus begini. Kemudian ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 25 itu adalah semacam perhitungan ulang lagi ya. Jadi disebut rekapitulasi. Mengulangi apa yang ada di pasal 6. Lalu memberi contoh-contoh di situ juga tentang kekuasaan dan kedaulatan Allah kepada bangsa-bangsa. Kemudian yang terakhir itu adalah berkat dan kutuk. Kalau kamu setia, kamu akan diberkati. Kalau tidak setia, kamu akan dihukum. Itu mengikat kehidupan iman kita. Tidak bisa kita abaikan itu. Makanya ini penegasan yang luar biasa. Mengasihi Tuhan harus bisa juga melakukan firman-Nya atau kehendaknya atau semua ketetapan-ketetapan dan peraturannya. Orang Yahudi itu ada Taurat, kemudian ada terjemahan Taurat. Ada Mishnah, kemudian ada beberapa hukum lagi itu ya. Jadi terjemahan-terjemahan yang mengikat mereka. Itu mereka harus lakukannya tiap hari. Harus mereka lakukan itu tiap hari. Waktu di sana saya tanya ya, apakah orang Israel hari ini masih mempersembahkan korban atau tidak? Oh, mereka bilang tidak. Karena memang sudah tidak ada Bait Allah lagi kan? Bait Allah itu kan menurut penelitian kan yang sekarang masjid Al-Aqsa ya, berdiri di atas Bait Allah orang Yahudi. Makanya di sebelahnya kan ada tembok ratapannya, orang Yahudi berdoa di situ berhadapan ke Bait Allah, berhadapan ke masjid itu ya, berdoa dan bertangis-tangisan di situ. Karena Bait Allah bagi orang Yahudi itu segala-galanya. Itu yang disebut dengan Zion. Allah ketemu orang Yahudi, orang Israel di rumahnya. Makanya bagi orang Yahudi Bait Allah itu penting.
Dan hari ini sudah tidak ada bait Allah. Aneh. Orang Islam punya tempat suci yang luar biasa. Salah satu masjid terkenal yang terbesar ketiga orang suci kan Al-Aqsa di Mesir, Yerusalem. Ada 2 masjid lain ya, yang terkenal. Masih ada dan menjadi pusat penyembahan. Orang Yahudi yang melahirkan Kristus tidak ada simbol bait Allahnya. Sudah tidak ada. Sekarang orang Papua, orang Indonesia mau berubah menjadi orang Yahudi. Bawa Israel ke sini. Taruh Israel di Sorong. Taruh Israel di Jayapura. Taruh Israel di Wamena. Taruh Israel di Merauke. Taruh di mana lagi? Di kampung-kampung ada Israel di sana. Saya agak aneh. Padahal dia lahir menjadi suku asli Papua, tapi dia bilang dia orang Israel. Siapa yang bilang? Kalau begitu kau menyangkal kau Papua itu ya. Papua tetap Papua, Israel tetap Israel, Yahudi tetap Yahudi. Ingat itu. Ya, jangan rubah identitasmu lagi. Kita adalah Yahudi cangkokan, kata Roma. Yang asli adalah mereka. Kita ini palsu, tapi dicangkokkan menjadi Yahudi rohani. Jadi orang Israel bagi mereka bait Allah kemudian Yerusalem itu adalah segala-galanya. Karena itu janji Tuhan. Sekarang kita mau pindahkan Yerusalem ke sini. Terus orang Israel punya apa lagi? Nanti mereka klaim mereka orang Papua. Pindahkan Papua ke Yerusalem. Terus kita baku ganti. Apa ini? Tidak usah rubah sejarah. Jangan rubah firman Allah. Tidak boleh. Ada lagi yang bilang sebenarnya Baktranut itu terkandas di Bentuni. Makanya kenapa Bentuni air kali kabur. Karena itu dulu banjir dan Baktranut itu ada terkandas di Bentuni. Siapa yang bilang? Itu cerita dari nenek moyang ya. Lalu kita bawa mau ganti isi Alkitab ini. Baktranut itu ada terkandas di Pegunungan Ararat. Pegunungan Ararat itu ada di Turki sana. Jadi jangan pindahkan Turki ke Jayapura. Ya, saya tanya. Jadi ada penyembahan lagi enggak? Ada korban dibakar? Oh sudah tidak ada. Atau kalau hari Sabat orang Yahudi buat apa? Mereka ibadah sebentar di sinagog, kemudian mereka pergi kunjungi keluarga-keluarga. Oh begitu ya. Jadi tidak seperti dulu lagi duduk manis di rumah, tidak boleh keluar 10 kilo atau berapa 10 langkah ya. Oh tidak, sekarang pergi. Ya, jadi ini kita terikat kepada hukum. Mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintah-perintahnya. Ini mengikat kita. Saya sangat berhati-hati dengan ini nih ya. Berhati-hati betul dengan ini nih. Karena kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, sementara kita tidak melakukan perintahnya atau hukum-hukumnya, maka itu kosong. Jadi tadi saya sudah kasih contoh orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu. Hukum mengikat. Mau makan pun diatur. Termasuk makanan yang kita makan hari ini dilarang, tidak boleh makan. Babi, itu pun dilarang. Jangan makan itu babi. Padahal itu makanan nomor satunya kita itu ya. Tidak boleh makan lele. Itu juga, wah itu makanan enak itu ya. Saya mulai bingung kenapa Tuhan larang ini padahal ini makanan yang enak sekali. Ternyata saya temukan jawabannya. Kenapa tidak boleh makan babi? Pada waktu itu Tuhan mengeluarkan instruksi kepada mereka. Babi itu tempat makannya itu kan tempat yang kotor. Sehingga banyak virus bisa masuk. Ya, sehingga dagingnya bisa penuh dengan virus. Jadi kalau tidak diolah dengan baik maka kita bisa sakit. Itu babi. Kenapa Tuhan bilang makan domba? Karena domba itu kulitnya luar biasa, menjadi antibodi yang luar biasa untuk serangan virus.
Kenapa Tuhan bilang tidak boleh makan lele atau yang sejenisnya? Karena dia ada di air dan mudah virus tembus kulitnya masuk. Sementara ikan yang bersisik itu pertahanannya kuat, tidak bisa ditembus sembarang oleh virus. Jadi secara ilmiah, secara pengetahuan Tuhan luar biasa sudah memberitahu itu. Dan itu bukan soal najis, tetapi soal bersih dan tidaknya. Oke. Lalu Paulus buat klimaksnya di perjanjian baru. Semua makanan halal. Asal dengan doa dan ucapan syukur. Selesai. Jadi kita makan babi, doakan itu. Supaya kita makan dan sehat dan kuat. Jadi luar biasa. Apa yang Tuhan bilang dalam perjanjian lama, itu luar biasa. Kemudian masalah minyak urapan. Hari ini orang bawa botol-botol kecil ya kemana-mana. Minyak urapan, dia ke Israel lalu dia beli, kemudian dia bawa dan urapi-urapi orang. Ya, urapi ada yang sembuh, ada yang mati ya. Okay. Waktu Tuhan perintahkan Musa untuk menguduskan kemah suci, ada 5 unsur yang Tuhan beritahu kepada Musa. Bawalah ini, ada minyak zaitun, kemudian ada tebu, ada apa lagi, ada 5 saya lupa itu ya. Dicampur menjadi satu oleh orang ahli. Orang ahli. Yang disebut dengan orang berhikmat. Dalam perjanjian lama, orang berhikmat itu Tuhan beri adalah orang yang mendapat kemampuan khusus. Kemampuan khusus, tidak semua orang. Tuhan beri dia kemampuan, itu yang disebut dengan hikmat pribadi. Ya, yang secara nyata. Orang itu mencampurkan, lalu Musa pakai untuk mengkuduskan tempat-tempat ibadah atau penyembahan. Kemah suci dengan semua peralatannya. Dipakai untuk mengkuduskan, termasuk para imam. Perlengkapan mereka itu harus dikuduskan. Jadi ada 5 unsur. Nah secara ilmiah di Jakarta itu mereka uji. Uji apa yang dibilang dalam Alkitab, mereka ambil 5 unsur sesuai dengan takarannya. Dan mereka uji. Di laboratorium secara ilmiah. Ini di salah satu sekolah teologi di Jakarta. Lalu dites kepada orang yang penyakit kulit. Tidak sampai berapa hari orang itu sembuh. Nah, sembuh. Ini lagi diuji terus. Sampai kalau sudah bertahun-tahun kan. Kalau sudah ini baru mereka mau patenkan itu. Jadi minyak zaitun itu adalah salah satu unsur. Salah satu unsur yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa. Tapi itu dipakai. Nah ini orang Yahudi ya. Tolong jangan jadi orang Yahudi. Itu Yahudi mereka di sana. Kita di sini tetap Papua. Oke, jadi kiranya Tuhan memberkati kita pagi ini. Kasihi Tuhan dan melakukan apa yang dia mau. Saya tidak uraikan panjang lebar. Saya mau kasih contoh-contoh tapi terlalu banyak. Ini masih ada perjamuan kudus. Jadi melakukan perintah-perintahnya dengan baik. Siapa contoh kita yang melakukan perintah dengan baik? Abraham. Itu salah satu contoh yang baik. Walaupun dia manusia, ada penuh kelemahan, tapi dia melakukan dengan baik. Apa yang Tuhan perintahkan. Contohnya apa? Nanti Bapak Ibu baca Kejadian pasal 22. Bawalah anakmu yang engkau kasih itu dan persembahkanlah dia di satu bukit yang akan kutunjukkan kepadamu. Bawalah dia. Siapa? Ishak. Persembahkanlah dia. Abraham sudah terbiasa melakukan korban persembahan. Dalam bahasa Ibrani korban itu artinya dipotong-potong. Jadi Abraham sudah tahu. Kalau disuruh persembahkan berarti dimutilasi. Anaknya harus dipotong-potong. Dan itu Abraham sudah tahu. Abraham tidak bantah itu. Tapi langsung Abraham ya bawa itu. Kenapa? Karena Abraham tahu siapa yang berbicara dengan dia. Rentang waktunya cukup lama dari pasal-pasal sebelumnya. Mungkin sekitar 13-an tahun. Baru Tuhan berfirman lagi kepada Abraham dalam pasal ini. Tuhan berfirman lagi kepada Abraham. Coba lihat, rentang waktu yang cukup lama. Lalu Tuhan berfirman kepadanya. Dan apa jawab Abraham? Ya Tuhan. Artinya apa? Artinya Abraham sudah mengenal, sudah tahu suara itu. Karena Abraham terbiasa dengan Allah,
makanya tahu ini suara adalah suara Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Allah akan tahu firman. Pada waktu dia membaca, oh ini artinya ini saya harus lakukan. Karena terbiasa dengan firman. Terbiasa dengan Tuhan, maka tahu apa yang Tuhan maksudkan. Jadi ya Tuhan di sini itu artinya saya siap. Dalam bahasa Ibrani-nya, saya siap. Ya, ya Tuhan. Nah, barulah rentetannya ya. Gitu. Jadi orang yang menyatakan mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, itu contohnya Abraham. Mengasihi Tuhan itu artinya mengenal Tuhan. Ya, kata mengenal itu Bapak Ibu nanti baca dalam Kejadian pasal 3 ayat berapa itu ya? Yang Adam dengan Hawa dicobai. Iblis bilang begini. Pada waktu kamu memakan buah ini, Allah tahu bahwa kamu akan sama seperti Dia. Kamu akan tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, atau kamu akan sama dengan Allah. Tahu mana yang baik, mana yang tidak. Itu pengetahuan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tahu. Begitu kita mengenal Tuhan, kita akan tahu. Tuh. Nah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan ya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, sesudahnya, kalau kita baca nanti kita ketemukan itu. Nah ini dia yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan dan melakukan semua ketetapannya. Omong kosong kalau bila mengasihi Tuhan tapi kalau tidak melakukan ketetapannya maka kita berdusta. Itu kata firman Allah dalam Yohanes. Menipu diri kita sendiri.